Halo, ketemu kembali kita di pertemuan ini, Bapak, Ibu, dan Mbak Mas sekalian. Terima kasih sudah mampir di pertemuan ini. Dalam pertemuan ini, kita membahas tentang penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik Keynes, dan pendekatan masa kini. Dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Jean-Baptiste Say, seorang ahli ekonomi klasik bangsa Prancis, ia mengatakan penawaran menciptakan sendiri permintaannya terhadapnya atau supply creates its own demand. Menurut pendapatnya, dalam setiap perekonomian jarang sekali terjadi masalah kelebihan produksi. Masalah kelebihan produksi apabila hal itu terjadi adalah masalah sementara. Di dalam suatu perekonomian, sering sekali wujud keadaan di mana jumlah keseluruhan penawaran barang-barang dalam perekonomian atau penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja akan selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan terhadap barang-barang tersebut, seperti permintaan agregat yang sama besarnya. Oleh karenanya, kekurangan permintaan tidak akan berlaku. Berikut ini adalah gambar sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi subsisten, di mana kita di sini melihat ada aliran antara perusahaan dan rumah tangga. Aliran pertama menghubungkan perusahaan dan rumah tangga, kemudian aliran kedua juga menghubungkan rumah tangga dan perusahaan, di mana di situ ada beberapa pendapatan, faktor produksi, gaji dan upah, sewa bunga dan untung, serta pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kita lihat untuk lebih detailnya tentang corak kegiatan subsisten, sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Seluruh faktor produksi berasal dari sektor rumah tangga. Oleh sebab itu, keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yaitu gaji dan upah yang diterima tenaga kerja, bunga, atas modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangga. Nilai seluruh produksi sektor perusahaan adalah sama dengan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Dengan demikian, nilai seluruh produksi dalam perekonomian adalah sama dengan nilai aliran satu, yaitu nilai seluruh pendapatan yang diterima sektor. Berikut adalah gambar sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi modern. Ya, kita lihat lebih detail lagi. Ada beberapa aliran dalam pengembangan dari subsistem sebelumnya, di mana sudah begitu maju dan ini sudah dalam ekonomi modern. Dari keterangan gambar 3.2 di atas, bisa disimpulkan bahwa di dalam perekonomian subsisten tidak terdapat penabungan. Ini berarti seluruh pendapatan sektor rumah tangga akan dibelanjakan. Pendapatan yang mereka terima, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh aliran 1, akan digunakan untuk membeli barang dan jasa. Lihat aliran 2. Oleh karena rumah tangga tidak menabung, nilai pengeluaran rumah tangga pada aliran 2 adalah sama dengan nilai pendapatannya pada aliran 1. Dan apabila sektor perusahaan menaikkan produksinya, maka pendapatan faktor-faktor produksi dan seterusnya, pendapatan rumah tangga akan mengalami kenaikan yang sama besarnya dengan nilai produknya sektor perusahaan. Karena sektor rumah tangga tidak melakukan penabungan, pengeluaran sektor rumah tangga akan mengalami kenaikan yang sama besarnya dengan kenaikan nilai keseluruhan produksi. Kita lihat berikut aliran 3, sebagian dari kegiatan pendapatan sektor rumah tangga ditabung di lembaga-lembaga keuangan. Aliran 4, oleh lembaga-lembaga ini tabungan sektor rumah tangga dipinjamkan kepada para penanam modal. Aliran 5, para penanam modal atau investor akan meminjam dan menggunakan tabungan tersebut untuk membeli barang-barang modal dari sektor perusahaan dan pengeluaran ini ditujukan oleh aliran 5.
Ahli-ahli ekonomi klasik tetap berkeyakinan bahwa walaupun rumah tangga akan menabung sebagian dari pendapatan yang diperolehnya, kekurangan dalam permintaan tidak akan terjadi dalam perekonomian. Penentuan suku bunga. Suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Dalam perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dan investor tercapai. Jadi, kalau kita lihat kenapa suku bunga itu naik turun, itu ada perhitungannya dan dilihat bagaimana perekonomian sedang berjalan saat itu mengenai tabungan rumah tangga, permintaan dana, dan investasi perusahaan, semua itu dihitung maka kita melihat adanya tingkat suku bunga yang naik turun. Kita lihat di sini adalah gambar 3.3 suku bunga, tabungan, dan investasi. Suku bunga atau R, sementara tabungan adalah saving, sementara investasi adalah investasi. Ya, kita lihat di sini ada pergerakan antara titik-titik kurvanya, di mana selisih antara tabungan dan investasi adalah kelebihan tabungan, sementara selisih antara investasi dan tabungan adalah kelebihan daripada investasi. Berikut kita lihat faktor-faktor yang menentukan suku bunga, karena di luar sana, di lapangan, di lingkungan kita, suku bunga itu naik dan turun. Itu ada beberapa faktor yang menentukan tingkat bunga yang naik turun itu. Kita lihat di gambar 3.1, ya, sumber data dalam gambar itu menunjukkan jumlah permintaan dana untuk investasi dan tabungan, dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Kurva I0 menunjukkan permintaan para pengusaha terhadap tabungan rumah tangga atau keinginan pengusaha untuk melakukan investasi pada berbagai suku bunga. Bentuk kurva itu karena pada pengusaha akan mengurangi permintaan terhadap tabungan rumah tangga apabila suku bunga tinggi, tetapi sebaliknya akan menambah permintaan mereka apabila suku bunga rendah. Kurva S0 adalah kurva yang menunjukkan penawaran tabungan oleh seluruh rumah tangga pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kurva itu menggambarkan bahwa rumah tangga akan menawarkan lebih banyak tabungan apabila suku bunga bertambah tinggi dan sebaliknya akan menurunkan jumlah tabungan apabila suku bunga semakin rendah. Itulah sebabnya kenapa salah satu bahwa suku bunga itu dia naik dan turun. Faktor berikut ini juga menentukan suku bunga. Keseimbangan di antara keinginan rumah tangga dalam menawarkan tabungan mereka dan keinginan para pengusaha untuk melakukan investasi dicapai pada titik E. Pada tingkat keseimbangan ini, jumlah seluruh tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga adalah sama dengan seluruh investasi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, yaitu sebesar I0 sama dengan S0. Pada tingkat keseimbangan ini, suku bunga adalah R0. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, keadaan keseimbangan di antara tabungan dan investasi yang seperti ini adalah keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Oleh sebab jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha, maka dalam perekonomian pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian, ya, kita lihat bagaimana caranya dan apa itu tingkat kegiatannya dan seperti apakah perumusnya, kita lihat ya masing-masing di bawah ini. Kita ketahui bersama kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung pada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi negara akan ditentukan oleh satu, jumlah barang, modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian atau K. Dua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian atau L. Tiga, jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan atau R. Empat, tingkat teknologi yang digunakan atau T. Tingkat kegiatan ekonomi atau pendapatan nasional dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Ada rumusnya, yaitu dari kesimpulan yang di atas bahwa rumusnya adalah Y sama dengan fungsi daripada K, L, R, dan T. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik.
Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga penuh dalam keadaan yang jarang terjadi, dan hal ini disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dengan ahli-ahli ekonomi klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam dua persoalan berikut. Satu, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Dua, sifat-sifat berkaitan di antara tingkat upah, penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Penentuan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Pendapat Keynes menjadi terkenal bukan karena kritik-kritiknya ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara. Ia dianggap sebagai salah satu seorang ekonomi yang terkemuka dalam sejarah pemikiran ekonomi karena Keynes menciptakan pula suatu pendekatan baru dalam analisis ekonomi, yaitu ia menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan bukan menganalisis sebagian-bagian kecil daripadanya. Keynes merupakan suatu teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara ditentukan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Pandangannya tersebut sangat berbeda dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik. Pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan perekonomian. Kita lihat ya satu-satu. Dimulai dengan perkembangan ekonomi di negara maju. Pada tahun 60-an, masalah utama yang dihadapi perekonomian negara maju sudah sangat berubah coraknya, yaitu berbentuk mengatasi masalah pengangguran yang serius kepada satu, mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh dan menghindari masalah inflasi. Dua, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang. Nah, persoalan yang dinyatakan dalam 1 dan 2 itu tidak banyak diperhatikan dalam analis Keynes. Pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan perekonomian. Perkembangan analisis makroekonomi. Kita lihat ya, bersamaan dengan perkembangan ekonomi yang sangat berbeda di masa sudah Perang Dunia Kedua dengan keadaan ekonomi sebelumnya, segolongan ahli ekonomi mulai memperhatikan kembali isu-isu yang menjadi sumber perbedaan pandangan di antara golongan klasik dan Keynes. Pemikiran-pemikiran baru dalam isu yang diperdebatkan antara golongan tersebut mulai ditanggapi oleh ahli-ahli sesudahnya. Ahli-ahli sesudahnya akhirnya melihat sesudahnya itu berarti sesudah ekonomi klasik dan ekonomi Keynes ya yang dimaksud di sini. Jadi ahli-ahlinya itu akhirnya setelah Keynes dan klasik itu ada beberapa pendekatan. Di antaranya yaitu perkembangan analisis makroekonomi, ada 4 pemikiran untuk analisis makroekonomi sesudah masa golongan Keynes. Ya, yaitu satu, golongan monetaris oleh Milton Friedman, dua, golongan ekspansi rasional dengan klasik barunya, tiga, ekonomi segi penawaran dengan supply side economics-nya, empat, golongan Keynes baru. A. Golongan monetaris mengkritik pandangan Keynes dalam hal-hal berikut. Satu, Friedman yakin sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu beroperasi pada kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, Friedman tidak menyokong campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi. Dua, Friedman menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan penawaran uang sangat penting artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Friedman mengkritik pandangan Keynes yang sangat menekankan kepada peranan pengeluaran agregat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Tiga, mengenai bentuk kebijakan pemerintah apabila diperlukan, Friedman lebih menyukai kebijakan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Menurut Friedman, kebijakan fiskal yang ditekankan golongan Keynes tidak terlalu besar efeknya dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. D. Golongan ekspektasi rasional atau klasik baru didasarkan kepada dua pemisahan penting, yaitu satu, teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi, dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Akibatnya, pengembangan analisis berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori makroekonomi yang juga bertitik tolak dalam anggapan bahwa pembeli, produsen, pemilik faktor produksi bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatannya. Dua,
Semua jenis pasar beroperasi pada secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Akibatnya, perekonomian selalu beroperasi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kebijakan diskresioner pemerintah atau kebijakan fiskal dan moneter tidak akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ekonomi segi penawaran. Kebijakan ekonomi segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga kegiatan ekonomi dapat ditingkatkan, pendapatan nasional real dan kesempatan kerja bertambah dan tingkat harga dapat distabilkan. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan ekonomi segi penawaran berusaha mewujudkan keadaan berikut. 1. Para pekerja akan bekerja lebih giat dan lebih efisien. 2. Efisiensi kegiatan usaha dapat ditingkatkan dan biaya produksi dikurangi. 3. Mengembangkan peranan pihak swasta dan mendorong lebih banyak persaingan. Kita masih mengulas tentang C, ekonomi segi penawaran. Tujuan di atas dapat dicapai dengan cara 1. Mengurangi pengeluaran pemerintah. 2. Menurunkan tingkat pajak yang dipungut terutama pajak dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. 3. Penswastaan perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak penting peranannya kepada masyarakat. Dan 4. Mendorong persaingan yang lebih sempurna di pasaran barang dan pasaran faktor. D. Golongan keinisan baru. Nah, golongan ini itu adalah segolongan ahli yang masih belum dapat menerima pandangan yang mengkritik pemikiran Keynes dan masih tetap yakin akan pandangan Keynes yang utama. Pertama, pasaran tenaga kerja bukanlah pasaran persaingan sempurna. 2. Apabila berlaku pengangguran yang serius, dalam perekonomian, tingkat upah tidak akan dengan mudah mengalami penurunan untuk menyeimbangkan permintaan buruh dengan penawarannya. Dengan demikian, mekanisme pasar di pasaran tenaga kerja tidak sempurna dan tidak dapat menjamin tercapainya kesempatan kerja penuh. Nah, berdasarkan keyakinan mengenai ketidaksempurnaan pasar barang dan pasar faktor, mereka tetap berkeyakinan kebijakan pemerintah masih cukup diperlukan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mengusahakan agar perekonomian tetap mencapai kesempatan kerja penuh. Demikianlah penjelasan tentang penentuan kegiatan ekonomi pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.